music. And music. Yes, hai, selamat sore sahabat saudara. Saya bakal ngobrol-ngobrol barengan sama salah satu guest saya sore hari ini. Sudah melalang buana lama nih di dunia bisnis dan segala macamnya. Dulu bermain start dari band juga. Sekarang lebih memilih untuk ada di sebuah tempat di mana untuk berkarya melalui bisnis gitu. Dan selamat sore ada Mas Mirza Firdaus di sini, Mas. Halo, selamat sore. Dengar? Lagi di Halo, mana, selamat Mas? sore. Lagi Dengar, di dengar, dengar. rumah, Aman, lagi di Mas. rumah. Lagi di rumah. Aman ya? Oh, oke. Oke. Kita bakal ngobrolin soal marketing selling lawan versus marketing branding gitu, Mas. Tapi sebelum kita masuk jauh ke ranah Ya, itu ya, ya. ada yang pengen aku gali dulu di awal, di mana awal pertemuan dengan dunia marketing dan branding itu gimana, Mas? Dan pada akhirnya jatuh cinta itu seperti apa? Jatuh cinta. Ah, kalau pertama kenal sama dunia marketing sebenarnya memang dari radio ya. Nah, di sana ya bertemu walaupun saya bukan marketing tapi ada hal-hal yang berkaitan sama dunia marketing yang saya lakukan pada saat itu ya. Jadi udah mulai kenal-kenal dikit gitu. Oh, ternyata memang marketing seperti ini. Oh, kebutuhan brand itu seperti ini. Oh, ternyata selling bakal seperti ini gitu. Nah, selanjutnya setelah dari radio, saya handle brand rokok waktu itu. Oh, oke, Disebutin boleh nggak sih? betul. Disebutin Jangan, nggak apa-apa jangan, nih? jangan. Oh, Jangan, jangan ya. jangan, jangan, jangan. Aha. Oke, berarti Ya, berawal dari sebuah radio, terus akhirnya ya. tawaran itu datang secara personal atau sebenarnya tim, Mas, pada saat itu, Mas? Eh, saat itu secara personal dulu akhirnya saya membuat tim gitu. Awalnya memang personal, tapi memang mewakili ada salah satu agensi gitu, agensi kreatif yang menghandle brand rokok ini gitu. Akhirnya saya ikut terjun di situ dan akhirnya semakin mencoba untuk mengerti dan kepo gitu. Sebenarnya apa sih kok bisa sampai seribet ini, sampai seserius ini garapnya gitu. Ternyata wah ini menarik nih. Habis itu dari situ berjalan beberapa lama, akhirnya create di beberapa media juga. Itu juga backgroundnya brand tersebut. Habis itu setelahnya ada brand-brand baru nih, saya masuk ke food and beverage saat itu. Oh, oke, 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 oke. Apakah pada saat itu Mm, sudah membawa nama Volca Kreatif, Mas? Atau belum pada saat itu? membawa nama apa? Volca Kreatif Oh, belum, atau belum, masih belum. belum ya? Belum, masih sendiri sih, masih sendiri gitu. Nah, menjadi tim marketing di beberapa kafe, terus juga tempat hiburan gitu, yang ada di Semarang. Akhirnya mulai kebuka-buka dikit lah. Oh, ternyata, oh dunia bakal seperti ini gitu. Ya terus akhirnya Oke. keterusan sampai sekarang ya bikin brand sendiri juga gitu. Oke, tapi kan kalau 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 dari kita pernah ngobrol pada saat itu, ini kan bukan sebuah Ya. hal yang linear dengan studi yang dilewati sama Mas Mirza gitu kan. Apa yang akhirnya membuat Mas Mirza ini ngerasa oh ini jalan yang memang memang aku pilih gitu kan, yang saya pilih gitu di sini. Iya, Apakah iya. karena merasa tertantang di situ yang akhirnya buat jatuh cinta atau apa, Mas? Awalnya memang karena apa ya? Lebih karena ini ini banget sih personal sih. Jadi kayak aku tuh seneng kalau ada brand yang aku pegang tuh disukain sama orang, orang jadi Oh, ngomongin oke. brand tersebut, terus terutama adalah brand itu laku gitu, dijual pasar pasar mau membeli mau menerima itu kayak kepuasan tersendiri gitu loh. Kayak seneng gitu, wah Eh, ternyata berhasil. Nah, lebih ke situ. Jadi tantangan challenge itu ke sana. Itu. oke, sama Akhirnya buat kepuasan saya ketika ketika itu ya, kepuasan ketika ini bisa terdeliver ke masyarakat lah ya gitu ya. betul. Jadi brand message-nya bisa terdeliver ke masyarakat itu jadi kepuasan tersendiri gitu. Awalnya saya pikir kayak gini doang nih. Oh, marketing tuh yang penting jago ngomong. Aku pikir seperti itu karena pada aku kan waktu itu kayak eh, harus pintar ketemu orang karena waktu itu emang aku sampai sekarang sih seneng ketemu sama orang baru, seneng kenalan sama orang baru gitu. Ya seneng ngobrol pada saatnya. Apakah itu doang? Ternyata enggak, ternyata ya macam-macam gitu. Nah, berawal dari situ sih. Akhirnya dari situ akhirnya membuat Mas Mirza ini memulai petualangan baru lah ya di sini ya. Tapi sebuah hal yang Ya. mungkin jadi garis besar aku juga ketika Mas Mirza ini
memulai band pada saat itu bersama dengan Aljabar. Terus Oh ada iya, pembagian yang cukup menarik di sini, di mana secara apa nih? musik yang menggarap itu kan kalau nggak salah Mas Gatot ya pada saat itu ya. Terus Ya, dirimu lebih betul. fokus ke membranding Aljabar ini begitu. Mungkin Oh bisa iya. diceritain Mas itu. Oke, Menarik tuh. itu berlanjut ke pengalaman punya band gitu. Sebenarnya saya Hmm, 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 sebelum-sebelumnya kan punya band nih, punya band hmm, gitu. hmm, Cuman memang pekerjaannya atau job desk-nya nggak terstruktur kalau di Aljabar gitu. hmm, hmm, Walaupun hmm, nggak serius amat ya. Maksudnya gini, hmm, di hmm, Aljabar sendiri hmm, saya itu bukan di bagian produksi gitu. hmm, Jadi hmm, aku hmm, masuk di situ karena aku hmm. memang bisa main bass misal, Oke. bisa-bisaan doang gitu. Terus kayak gaya-gayaan doang gitu. Nah Eh, di situ kan rekrut teman-teman yang lain cuma 3 orang sama Mas Gatot eh, sama Mas Koko ya, Wiwi and Friend. hmm, hmm, Nah, akhirnya gini kita bagi, ya udah masing-masing kuat di mana. eh, Mas Gatot itu kuat dibikin lagu, bikin lirik, itu eh, urusannya dia eh. gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Terus yang Mas Koko adalah fokus ngurusin aransemen, musik dia, branding, marketing, gimana cara membawa band ini dikenal Hmm, siswa, marketnya seperti apa, siapa yang dengerin. Orang harus bisa denger ini, itu urusanku gitu. Nah, bertiga hmm, ini masing-masing nggak boleh apa namanya mengganggu satu sama lain gitu. Bikin lagu nih hmm, saya nggak hmm, ikut-ikut hmm, gitu. hmm, Ya hmm, hmm. rekaman Oke, rekaman oke. mungkin Hmm, lagu kayak oh ya lagu gini dah. Aku nggak ikut-ikut cuman ditanya enak apa hmm, enggak hmm, gitu-gitu hmm, doang sih. Aransemen aku sama sekali nggak ikut mixing, nggak ikut mastering, hmm, tahu-tahu hmm, jadi. hmm, hmm, Cuman diserahin gini hmm, doang. hmm, Ki wes bar, wes piye carane, hmm, CD iki, demo iki di rumah wong akeh. Tugasku itu, udah. hmm, hmm, Jadi tugas di band marketing lagi gitu. Akhirnya, lah, ya wes tahu marketing hmm, lagi gitu. hmm, Nah, hmm, hmm. pada saat itu bikin Aljabar pun memang apa ya yang pengen saya sampaikan ke masyarakat adalah kayak Hmm, aku sendiri gitu, nggak pinter-pinter hmm, hmm, amat main bass, tapi gimana ya biar hmm, caranya orang tuh bisa ngelihat aku tuh hebat, padahal nggak jago gitu. hmm, 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 Cuman hmm. gaya-gaya tok gitu loh, ya itulah Heh, heh, heh. pencitraan-pencitraan seperti itulah yang saya handle di Aljabar gitu. Tapi anyway ketika kita ngomongin aljabar besar dong namanya di Semarang pada pada saat itu gitu. Bahkan sampai sekarang Pada saat bisa itu, dibilang ya, dan bahkan nama Aljabar pun sampai sekarang masih banyak orang yang tahu gitu dan notice gitu. Ini berarti kan sebuah barometer di mana branding yang dilakukan oleh dirimu ini berhasil gitu kan Mas. Nah, ketika kita ngomongin marketing dan branding itu kan pasti ada sesuatu ya, hal yang namanya riset dan mungkin oke, basic-basic kayak ATM segala macam gitu. Tapi oke, awal ketika dirimu untuk pengen membranding atau ada tiba-tiba ada brand yang datang atau mungkin karyamu ya. sendiri untuk di branding, hal apa yang pertama kali dilakukan oleh dirimu, Mas? Hal apa yang melakukan ketika ada satu produk gitu maksudnya? Kita ngomongin Hmm, produknya apa dulu nih? hmm, Band, band misalnya kita apapun. ngomongin band. Apapun, Oh kita iya, ngomongin universe apapun aja. ya. Oke. Hmm, Kalau universal, kalau ketika ada produk mau dijual, selalu aku bilang yang pertama adalah marketnya siapa, hmm, oke. yang Hmm, butuh produk ini tuh siapa gitu loh. hmm, Nah, hmm, itu yang pertama sebenarnya di marketnya dulu gitu. hmm, hmm, oke. Mengerti medan pasar, begini lah, kayak kita masuk ke sebuah hutan gitu. Kan kita harus tahu dulu gitu. Kalau kita masuk hutan Hmm, tiba-tiba nggak tahu pemetakannya, geografisnya seperti hmm, apa gitu. Sebesar apa hmm, sih hmm, hutan ini? Terus nanti hmm, di hutan itu ada tanaman apa aja? Apa hmm, alat-alat apa yang harus kita bawa untuk menebas hmm, pohon-pohon? Itu informasi yang harus kita dapetin dulu. Nah, sama hmm, hmm, ketika terjun ke marketnya itu siapa gitu sebenarnya. hmm, Jangan-jangan ketika kita sudah membuat produk nggak match sama marketnya, nah akhirnya nggak hmm, jadi hmm, brand hmm, value gitu. Kan hmm, kalau brand hmm, value itu kan sebenarnya ketemu antara market sama konsumen sama konsumen. brand Hmm, ini ya hmm, nyambung gitu. hmm, Baru itu terjadi brand value. Nah kalau hmm, hmm, itu hmm, nggak ketemu, ya nggak ada brand value-nya apa-apa gitu. Akhirnya cuma hmm, membuat hmm, produk hmm, aja selesai gitu. Menurut hmm, hmm, saya hmm, sih, sepengetahuan saya, sebelajar saya hmm, dari dulu hmm, sih marketnya dulu yang harus disasar. hmm, hmm, Umurnya, hmm, 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 apa sosial ekonomiknya, orangnya hmm, seperti hmm, apa. mhm, mhm, mhm. Oke, Ya seperti itu. sebelum kita masuk ke ranah yang lebih dalam, Mas, ini mungkin aku Ya, menggarisbawahi bahwa brand-brand yang dipegang oleh dirimu nih, itu tuh ya. punya soul yang kuat. Aku ngerasanya Wih. gitu. Saya ngerasanya ketika melihat brand misalnya Kopi Maju atau Atlas Co dan segala macam itu Ya, punya soul yang kuat. Nah,
Aku Iya, iya. sebenarnya pengen menghubungkan ini dengan dirimu kan ini kan salah satu orang yang pencinta dengan musik blues gitu kan. Yang kita kenal blues itu kan sebuah musik yang memang mengutamakan dari emosional dari segi aransemen musiknya kayak gitu. Apakah ini juga Hmm. yang akhirnya jadi pedoman dirimu dalam ranah blues ini diterapkan juga ke dalam sebuah brand yang dipegang? Kalau sebenarnya kalau musik blues saya pencinta full sih enggak sih, enggak ini sih. Maksudnya selain musik blues pun aku juga sangat Mhm, menikmati gitu, soulnya mhm, seperti mhm, apa mhm, gitu. Jadi menikmati semua musik. Nah, dari musik ini kan memang semua punya 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 soul, punya jiwa. Siapa sih yang harus mendengarkan? Misal di mhm, blues gitu. Siapa yang harus mhm, dengerin apa namanya Gugun Blues Shelter misal? Oh, bisa tar, orangnya seperti apa gitu? mhm, mhm. Apa iya Gugun Blue Shelter itu yang dengerin pakai high heels, misal cewek-cewek pakai high heels, pakai rok mini, Oke. pakai tank top gitu kan? Kan enggak gitu. Nggak relevan ya Jadi mas ya. nggak relevan. Nah, sebenarnya kan kayak Mhm, gitu. Nah, kalau mhm, masalah musik terus nyambung ke brand terus solo sampai dalam ya buat aku sih gimana ya? Ya merasakan brand itu tuh kayak kayak anak ya. Kita merawat orang gitu loh. Ini mhm, mau mhm, diapain gitu. mhm, mhm, Seperti mhm, itu mhm. sih. Oke mas, tadi Ya tadi nggak tahu sempat mungkin nyambung kita sama kita musik ya. soalnya aku ngeliatnya gitu mas, ketika ketika ngeliat brand yang Oh, dirimu bangun gitu, aku ngerasa itu iya. ada soul yang kuat gitu ketika ketika melihat mulai dari segi branding di sosial media ataupun dari segi logo dan segala macam gitu. Nah, ketika tadi Ah, kita ngomongin soal marketing itu kan riset hmm. ini jadi sebuah hal yang dalam banget gitu mas. Nah, tapi Ya, ya. kadang-kadang riset aja ini nggak cukup, tapi harus ada nilai diferensiasi yang ini jadi pembeda dibandingkan brand-brand lain kayak gitu. Nah, kalau Betul, menurut Mas betul. Mirza sendiri, ini untuk Ya. menemukan diferensiasi ada hal apa dulu yang harus dilakukan tuh? Oke. Cara untuk membedakan adalah ya kembali ya brand identity sebenarnya atau identitas dari Mhm, brand tersebut gitu. mhm, 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 Brand identity atau identitas ini kan macam-macam gitu. Bisa mhm, mhm, bisa dari terutama lah mungkin warna mhm, dari mhm, brand tersebut gitu. Ber- yang membedakan dengan yang lain, bisa dari logonya, bisa mhm, dari namanya. mhm, Karena sebenarnya gini Mas Bayu, mhm, mhm, brand itu bukan semata-mata sekedar warna brand ataupun mhm, logo itu mhm, selesai, enggak gitu. mhm, Justru mhm, malah mhm, brand ini cakupannya luas. mhm, mhm, Kalau di food and beverage ya, mhm, seorang barista untuk menyapa customer pun itu mhm. bagian dari branding gitu. Oke, Itu oke. bagian dari Mhm, brand. mhm, mhm, Nah, mhm. yang membedakan adalah sebenarnya soulnya memang di ownernya sih. Ya, Oke, oke. Tapi itu. kan, Jadi uh, gini, soalnya aku mhm, pernah menghandle beberapa brand yang mhm, mhm, mungkin mungkin yang tadi Mas Bayu sebut soul itu aku juga merasakan gitu. Aku mhm, mhm, merasakan satu brand ini memang nggak ada soulnya. mhm. Oke, oke. Jadi memang ketika brand nggak ada soulnya ini, akhirnya membuat mungkin brandnya kok piye ya, kayak yang tadi kamu rasain gitu kok Heeh, nggak ada heeh. apa ya, nggak ada keterikatan Keterikatan emosional lah ya, gitu ya emosional mas ya. sama customer itu nggak ada Mhm, gitu. mhm, Nah, mhm, mhm, sebenarnya dari brand identity yang tadi saya bilang untuk warna, logo segala macam dan mhm, lain-lain itu mhm, nggak akan berarti ketika memang ownernya nggak ngesul gitu loh. mhm, mhm. Oke, Sebenarnya oke. titiknya di ownernya gitu. Ownernya bakal membawa brand ini mau kemana, mau seperti apa karakternya kan dia akan Mhm, mengikuti gitu. mhm, mhm, Kita mhm, orang-orang akan mengikuti dengan kita. Misal gini, kalau kita kumpul di punya hobi yang sama ya, mhm, mhm, mhm. orang yang main sepeda pasti sama yang sepeda ya nggak sih? Ya, true. Nongkrongnya main sepeda. Masa orang Heeh, main sepeda heeh, nongkrongnya sama main bola gitu. Bisa heeh, nyambung sih, cuman pada saat heeh. ini mungkin nggak connect ya kan? Kurang. Kayak gitu Sebenarnya bisa sih sebenarnya. mas, sepedanya dibuat gawang biasanya. Sepedanya Oh, dibalik dibuat gawang. oh, cak kampung memang. Tarkam, tarkam ya, tarkam. Tarkam, tarkam. Gitu. Oke, balik lagi mas Wah, jadi mas. ada Pak Ernest nih masuk nih. Pak Ernest, Mhm. siap bos. Ada yang Ernest Halo Pak join. Ernest. Ya, Bos salam antar kata. kenal. Mantap gitu. Mas, gini, berarti kalau kita ngomongin sebuah brand gitu kan, ini kan Ya, berarti membangun identity brand ini kan bukan sebuah hal yang gampang gitu kan. Perlu riset yang ya, dalam, kemudian perlu soul dari seorang ya, owner di situ. Nah, ya, gimana caranya untuk menjaga entitas dari brand ini tetap terjaga, tapi di sisi lain kan brand ini kan terus develop nih. Nah, untuk ya. menemukan benang merah ini tuh gimana, Mas?
menemukan benang merah gimana, Mas? Jadi Untuk brand terus ini kan konsisten gitu. untuk terus konsisten, brand ini kan selalu bertumbuh gitu kan. Nah, gimana Iya, caranya iya. brand ini yang terus bertumbuh ini tetap ada di satu garis atau benang merah gitu, nggak melenceng-melenceng yang akhirnya jadi confusing market gitu. Oh, gitu. Ya, Hmm, pertama tadi marketnya harus konsisten dulu, bahkan marketnya itu jangan terlalu melebar kemana-mana gitu. hmm, Kalau memang marketnya hmm, mau hmm, anak-anak, ya anak-anak aja terus yang diajar gitu. Anak-anak itu berarti hmm, apa yang butuh? Ibunya berarti yang beli hmm, dari hmm, hmm, marketnya dulu. Terus juga hmm, satu brand ini memang mau nggak mau harus bisa pinter pivot sih, Mas Bayu. oke. Hmm, Jadi gini, nggak bisa kita mengandalkan brand pada saat zaman dinosaurus sama hmm, sekarang. Itu pasti akan caranya hmm, juga akan berbeda gitu. hmm, hmm. Perubahan-perubahan manusia akan membuat si brand ini akan Hmm. menjadi dinamis. Nah, itu Oke, tergantung ownernya. oke, Ownernya mau oke. ngikutin nggak? Mau ngikutin Hmm, dari perubahan-perubahan yang ada nggak? Contohnya adalah hmm, eh, zaman dulu nih, kita kalau mau hmm, ngelihat TV, dulu kan ada Dragon hmm. Ball, ada dan lain-lain. Aha, Kita kalau mau aha, lihat TV, hmm, Doraemon itu harus nungguin Minggu jam 8 pagi gitu. Aku tuh dulu hmm, harus hmm, nungguin gitu. hmm, Nah, hmm, kalau zaman sekarang kan udah beda. hmm, Sekarang anak-anak generasi Z ini atau milenials, hmm, mereka bisa nonton hmm. apapun yang mereka mau di jam apapun yang mereka mau di YouTube Iya, misalnya. yes, Jadi true. kan perubahan Aha, udah beda. Nah, makanya hmm, sekarang Netflix sangat berhasil hmm, untuk apa namanya membangun brand ini karena emang sesuai sama hmm, behaviornya hmm, gitu loh. hmm, Masyarakatnya hmm, memang hmm, maunya begitu gitu. Mau hmm, nonton jam hmm, kapanpun, kayak tadi aku habis nonton Narcos juga jam segini gitu. Aku nggak perlu nonton Narcos nanti malam gitu. Seperti itu hmm, contohnya hmm, hmm. misal. Jadi akan dinamis mengikuti perubahan karakter, perubahan dari apa namanya Relevansi zaman behavior gitu ya. market ini gitu. Hmm, hmm, Betul, ya hmm, hmm. gitu. Oke, nah Mas kalau kita ngomongin soal branding gitu kan, ini kan berarti arahnya adalah ke Ya. awareness dari sebuah brand itu sendiri gitu, including konten, including Mhm, mhm, mungkin promo dan mhm, segala macam gitu kan untuk menaikkan sebuah mhm, brand ini. Nah ketika ini mhm. dari ranah branding ini terus ditranslatekan ke ranah selling gitu kan, Oke, ini kira-kira nih Mas, menurut ya, sepengalamanmu gitu kan, ketika ketika ya, ya, ya. berhubungan dengan ranah itu, kira-kira apa sih Mas jadi faktor terbesar untuk biar dari brand ini juga bisa transfer ke selling juga? Wah ini gini, dulu, Eh, dulu saya eh, tuh kayak nggak peduli sama selling. oke. Dulu awal-awal Hmm. kenal Ah, marketing, wah ribet. Aku kan ora ora marketing selling gitu. eh, Pokoknya branding ya branding sama marketing aja. Jadi gini, di eh, dunia marketing kan ada tiga Mas Bayu. Ada branding, eh, sorry, ada marketing, ada branding, ada selling. selling. Hmm. Jadi branding, marketing, selling ini kan tugasnya beda-beda nih. Hmm, hmm, Nah, si branding ini akan fokus buat brand agar menjadi top of mind orang gitu. hmm, Biar hmm, hmm, terkenal. hmm, hmm, Biar hmm, orang tuh udah nyebut udah langsung hmm, si brand tersebut gitu. Kita hmm, sebut hmm, hmm, produk teh deh. Teh hmm, botol gitu. Kita tahu semua teh botol itu apa gitu. Itu branding. Nah, si marketing ini fungsinya kan untuk menciptakan demand pasar agar orang ini butuh nih pasarnya digedein gitu pasarnya. Orang butuh. Gimana caranya orang jadi kenal brandnya akhirnya membutuhkan. Cuman belinya masih nanti. Belinya masih oke. nanti-nanti. Orang branding Hmm, nggak hmm, peduli, hmm, orang marketing nggak peduli gitu. hmm, hmm, Nah, tugasnya orang selling masuk nih. hmm, Gimana mempengaruhi pasar agar beli sekarang juga gitu. hmm, hmm, Kayak hmm, gitu. Seperti kayak kalau kita tahu gitu teknik-teknik selling yang ada di ini yang biasanya yang general ya. Ada teknik yang sellingnya general. biasanya yang general tuh biasanya kayak produknya baru ya kan. Mhm, Yang ngasih mhm. produk baru, Iya, terus benar. hadiah kita berikan Hadiah. hadiah. Itu buy one get one. Mhm, Berikutnya mhm, ada teknik selling lagi diskon. Kita mhm, berikan mhm, diskon berapa persen, mhm, 50% mhm. gitu. Ini masih Cashback orang nggak gitu-gitu mau ya. Mhm, cashback. Nah, mhm, cashback masuk tuh 5. mhm, Orang masih nggak mau beli lagi. Kita berikan mhm, cicilan. Kamu bisa mhm, cicilan untuk beli mhm, TV, untuk mhm, nonton mhm, mhm, Netflix. Masih mhm, nggak mau beli lagi, kita kasih cashback gitu. mhm, mhm, Jadi mhm, branding, marketing, selling ini emang harus nggak bisa dilepas sih. mhm, mhm. Orang Jadi satu ya orang kesatuan ya, Mas ya. iya, iya satu Mhm, kesatuan. mhm, Lah mhm, buat mhm, saya mhm, sekarang beda sama mhm. dulu. Oke. Buat saya sekarang Aha. semua intinya dari semua ini adalah closing gitu. Mhm, mhm, mhm. Buat Closing dalam saya artian?
closing dalam artian adalah Tutup ya target tutup target, atau produk tutup target? produknya Oke. produknya terbeli, Aha, aha. Oke, oke. gitu. Mhm, mhm, Lah mhm, untuk apa bodo amat sama branding yang top of mind mhm, paling tinggi kalau nggak bisa selling gitu, mhm. nggak laku Ya, di pasar. true, true, true. Iya, True, diingat dia top of mind, ingat. flow uangnya gak dapetnya dari situ ya Mas ya? Dari Iya, selling itu iya. tadi ya? Jadi selling dari situ gitu. Ya semua berkaitan sih. Ya intinya Mhm, semua itu mhm, dari closing gitu. Tiga ini mhm, harus mhm, harus mhm. ada. Kalau ini judul yang kali ini kan marketing branding versus marketing selling Marketing gitu. selling. Mhm, mhm, Ya, kalau dalam satu perusahaan kok ada teman-teman dari marketing branding itu bentrok mulu sama marketing selling, wajar sih. mhm, Karena mhm, mhm, visinya beda, nggak mhm, nyambung. mhm, 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 Tapi mhm, mereka mhm, emang harus diakurkan bahwa jangan lupa mhm, nih, mhm, semuanya yang kita bentuk seperti ini adalah untuk mhm. apa namanya target atau Iya, kurang KPI lebih. tercapai ya kan, semua bisa gajian, operasional ada gitu kayak gitu. Mhm. Oke, Ya ada di satu mana-mana akhirnya kutipan Mas kembali yang lagi ya mungkin pasar. pengen aku bahas di sini dan aku tertarik untuk dengar pendapat dari. Halo, Mas Mirza? Ada Ya ya sebuah ya, kutipan halo yang halo, ini siap siap. menurut saya ini menarik dan aku pengen denger ini dari Ya. responmu sebenarnya Mas. Dari Hermawan Kertajaya, CEO Market Plus Inc. Dimana pernah bilang gini, karena sejatinya entrepreneur itu bukan kerja keras, tapi pandai melihat peluang. Ah, Kalau menurut pandangan seorang Mirza Firdaus yang udah bergelut di bidang branding dan marketing seperti apa, Mas? ya saya kan anak baru, Mas Bayu. Ah, tapi kan apa yang udah dibangun ini kan udah ya dibanggakan bisa lah Mas ini Mas. Berarti Ya, kan. sebenarnya, ya itu memang benar kok. Memang pandai melihat peluang. Ya memang pengusaha atau bisnis itu ya cuma ngelihat peluang. Untuk apa ya? Saya sekarang pun lagi belajar untuk mensensitifkan peluang itu, melihat pinter ngendusnya lah. Nah, orang-orang yang pada jago usaha, pada jago bisnis ini memang dia pinter ngendus peluang gitu. Peluang di mana dihajar, peluang di mana dia dihajar gitu. Berarti peluang ini bisa dibilang sebenarnya kunci untuk berkembang juga ya Mas ya. Iya, ya kerja keras itu penting. Tapi kan yang lebih penting adalah kerja pintar sebenarnya. Nah, gini Mas, Gitu. seberapa penting sih kita harus tahu gitu tentang kekuatan dari brand kita dan kan ada tuh biasanya paling basic gitu ketika orang-orang ngebangun bisnis salah satu hal yang teori yang dituju adalah analisis SWOT gitu, dimana kita tahu kelebihan, kekurangan, opportunity-nya kayak gimana, ancamannya kayak Hmm. gimana gitu. Nah, eh, Ya. ini seberapa apa ya Mas ya bisa dibilang seberapa seberapa pengaruh sih Mas untuk memulai bisnis ini apakah ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan selain SBOT itu tadi? Ya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan selain SWOT tadi ya. SWOT. Untuk memulai bisnis apa memulai brand nih? Memulai bisnis dulu terus kita nanti akan memulai ke brand. Oke, kalau memulai brand sendiri ya pasti udah jelas gitu. Memang harus Mhm, ada keberanian dulu gitu. keberanian. Sebelah keberanian baru apa namanya keilmuan gitu. Jadi Mhm, mhm, misal kayak kita kita mau apa namanya terjun untuk mau renang, misal mau renang ya, Warna. mau renang kita tuh berani renang, wah nyebur ke laut ya berani, nyebur ke kolam renang berani. Cuman udahlah nggak usah baca buku apa namanya tutorial renang, pokoknya kita renang, kan akhirnya bakal kelelep juga gitu loh. Ya, dan yang penting ya itu keberanian, sabar juga, sabar terus biasanya kan kalau pebisnis kan pengusaha pengennya pengen cepet deh, kayak saya dulu. Kemarin juga awalnya pengen cepet, sekarang lagi Oke. ngerem, lagi ngerem untuk memberdayakan apa yang ada gitu. Lagi belajar di situ. Nah, eh, kan kebanyakan juga dari teman-teman itu apa namanya terlalu banyak direncanakan gitu. Oke.
akhirnya nggak duit gitu, akhirnya nggak dilakukan, tapi terlalu banyak rencana, konsep, ya konsep emang bagus gitu, konsep aku akuin itu tuh penting, cuman terlalu memikirkan konsep, akhirnya lupa sama apa yang harus dilakukan gitu. Ya yang penting itu dilakuin dulu, konsep itu menyusul, jadi konsep yang sudah ada aja dulu, nah nanti bisa pelan-pelan si konsep ini akan berubah, ya nantilah bisa diatur, yang penting kan udah jalan dulu mas. Itu. Berarti keberanian untuk memulai ini adalah sebuah kunci juga ya mas untuk berkembang juga ya, bisa dibilang kayak gitu berarti ya. Iya, tapi harus punya ilmu dan apa namanya belajar sama teman-teman sana sini yang udah mulai duluan sih, biar nggak kelelep kayak tadi, biar nggak boncos gitu. Udah keluar duit banyak gitu ternyata ya gitu aja gitu, bahkan malah justru malah jatuh gitu ya. Iya. Oke mas, ini karena berhubung udah jam setengah lima juga nih, mungkin boleh dikasih penutup deh terakhir, mungkin apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang soal marketing branding dan juga marketing selling gitu sebagai penutup. Apa ya? Untuk teman-teman, ini saya juga, ini hanya sharing, jadi bukan saya menjadi superior dan segala macam, saya juga masih berusaha keras gitu untuk bersama-sama menggait market ini gitu di branding ini. Jadi bukannya menggurui ya, bukan menggurui, tapi ini hanya sharing. Jadi kalau buat saya sebenarnya untuk sekarang itu seunik apapun fitur atau sekeren cara berpromosi apapun, brandnya sekeren apapun gitu, jurinya tuh pasar. Oke. Pasar tuh juri. Kadang-kadang kayak kita tuh ada produk yang biasa-biasa aja gitu, tapi malah laku ketimbang produk itu yang aneh-aneh gitu. Iklannya aneh-aneh, dipikirin serius, wah pakai agensi, konsep dan segala macam, tapi ternyata nggak works gitu di pasar. Jadi sebenarnya pasar tuh jurinya gitu. Contoh kayak Abnormal jualan Indomie, Starbucks jualan kopi gitu. Tesla sendiri itu bahkan digadang-gadang mobil listrik Tesla itu kayak Tony Stark gitu. Tapi ternyata Tesla sendiri itu masih rugi 10 triliun gitu. Produk sekeren itu masih rugi. Nah, akhirnya kan kembali lagi, ya memang pasar jadi jurinya. Kecuali yang bisa berhasil membuat pasar baru gitu. Membuat pasar lagi dulu kayak ada satu brand minuman isotonic gitu yang ada di Jepang, tahu kan? Warna biru. Ya. Nah mereka memang sudah sepeda ya. Iklan naik sepeda gitu, Jepang-Jepangan itu, dia bisa menciptakan market gitu, kayak Apple gitu juga bisa menciptakan market ini karena nafasnya panjang gitu loh. Nafasnya itu maksudnya tabungannya panjang, dia bisa kan meng-create demand itu kan susah banget mas, kayak gitu. Nah, ya kalau ada nafasnya panjang ya silahkan gitu, tabungannya banyak bisa gitu. Ya kembali lagi, buat saya sih pasar adalah juri. Titik. Mau branding sellingnya kayak apa, mau sampai mau koprol kayak, kalau nggak laku itu cuma gitu. Ujung-ujungnya duit lagi, cuan. Tujuan usaha kan cuma dua, kalau nggak rugi laba, selesai. Ya, benar. Oke, mungkin sebagai penutup juga, apa yang jadi perbincangan kali ini sebenarnya dari marketing branding dan juga marketing selling, ini adalah sebuah hal yang saling berkesinambungan, saling mensupport, dan mungkin sebagai penutup juga, Mas Mirza, ini aku ambil dari 9 elemen marketing yang dimana salah satu poinnya adalah mengatakan proses di situ. Jadi kadang-kadang orang dalam berbisnis, dalam membangun sebuah brand ataupun produk itu biasanya tidak kurang menikmati prosesnya gitu, pengen segera instan. Jadi yang paling terbaik adalah menikmati prosesnya, di mana kita jatuh bangun dinikmati, dan juga belajar itu adalah kunci paling penting. Gitu ya Mas Mirza ya? Ya, kira-kira seperti itu Mas Bayu. Oke. Terima kasih thank you so sudah much. di-invite. Yes, selamat melanjutkan aktivitas Mas Mirza ya. Oke, dan keseruan bersama saya Boy Pamungkas masih berlanjut sampai nanti jam 8 sore di Sonora Sore. Jangan kemana-mana. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.